Assalamualaikum. Minta maaf mana apa di sisi ilman tauhid 3 itu tidak boleh diguna pakai ya? Enggak bisa. Oh, okey, baik, tak apa, saya faham. Jadi bagaimana pula dengan Syekh Dr. Al-Qaradawi, dia menggunakan tauhid 3 dalam mengajar bab tauhid? Buktinya Buktinya ini saya ada buku yang telah diterjemahkan. Buku ni dia menceritakan tentang isu akidah antara salaf dan khalaf. apakah dia Syekh Yusuf Qaradawi? Sama, saya bukan Azhari. Saya menjadi Azhari. Ketika harus menjawaban bin jawaban dia. Ini dalam pemahaman dia, apakah dia mengatakan memahami sifat Allah itu harus mengisyaratkan? Dan itu yang dipahami di dalam asma wa sifat. Maksudnya dalam asma wa sifat. Okey, kalau dalam asma wa sifat, apa yang saya ketahui, Syekh Qaradawi mengatakan ada tiga metod ulama dalam memahami asma wa sifat. Pertamanya dia mengatakan tauhid. Yang kedua takwil. Yang ketiga isbat. Kalau begitu bertentangan dengan apa yang dipahami Ibnu Abdul Wahab. Itu saya tidak ketahui lah. Ya, Ibnu Abdul Wahab mengatakan di dalam kitab Usuluddin Al-Islam. Saya paparkan di depan saya ini, saya sudah buka dari tadi. Ini kata beliau dalam Usuluddin Al-Islam. Misalnya beliau katakan di sini, wa annahu subhanahu mawsufun wa musamma bi jami'i ma wasafa bihi nafsa wa samahu bihi wa ma wasafahu wa samahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min al-asma'il husna wa sifatil ulya wasfan hakikiyan la majazan. Tidak ada yang majaz. Kalau tidak ada yang majaz tidak boleh ditakwil. Tuntutan takwil itu karena adanya makna majaz. Adanya makna majaz karena adanya tuntutan Al-Quran di dalam ayat Al-Quran yang mutasabihat. Dia mengingkari hal itu. Bagaimana bisa kita katakan kalau asma wa sifat yang ditulis oleh Syekh Yusuf Qaradawi sama dengan apa yang dipahami oleh Ibnu Abdul Wahab? Oh, maksudnya Muhammad Abdul Wahab menolak golongan takwil. Menolak. Okey, tak apa. Ada juga di dalam kitab ni, Syekh Dr. Al-Qaradawi dibagi tahu ada ulama yang agak keras, ulama salaf yang agak keras. Dia tidak membenarkan golongan yang menakwil ayat-ayat mutasyabihat. Saya rasa barangkali Muhammad Abdul Wahab mungkin mengikut pandangan yang keras pula. Tapi kalau ikut pandangan Syekh Qaradawi, dia jenis mengikut sederhana. Jadi dia tidak menghalang untuk orang takwil. Tidak bang, di dalam kitab saya buktikan yang menolak takwil itu menggunakan metode buktikan. Di dalam kitab itu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan itu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan di dalam ayat sifat Kalamul Imam Ahmad bin Hanbal fi sifat. Qala Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yanzilu ila sama'id dunya wa inna Allah yura fil qiyamah wa ma ashbaha hadhihi al-ahadits." Beliau katakan nu'minu biha wa nusaddiqu biha bila kayf wala ma'na. Wala naruddu syai'an minha wa na'lamu anna ma ja'a bihi ar-rasulu haqqun wa la naruddu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la nasifu Allahu bi aktsarihi ma wasafa bihi nafsa bila haqqin wala ghayah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Yang menolak tawil bukan menolak tawil, tidak mentakwil, itu menggunakan metode tafwid. Tapi tidak muncul dengan menolak takwil, muncul penolakan takwil itu ada setelah salaf. Yang di dalam Imam Ahmad bin Hanbal, kata Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Lumatul I'tiqad tidak menolak kok. Yang ada bahasa menolak bila takwil itu di dalam Lumatul I'tiqad muqaddimahnya perkataan Ibnu Qudamah. Tuh, Ibnu Abdul Wahab mengikuti siapa? Kalau mengatakan Hambaliyah atau Asariyah, tidak, berbeda pendapatnya dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi saya carilah ada ulama yang melarang. Mana?
Oke, oke. Bagi saya Mas Rizky ya. Silakan. Ilman kata dulu. Di oleh panggil itu siapa? Ibu ya. Tiba-tiba kita masuk pada apa? Pada asma wa sifat. Jadinya saya perlu bahas. Imam Ahmad bin Hanbal itu bukan ini. Imam Ahmad bin Hanbal mentawil. Imam Abu Hanifah mengatakan Allah tidak butuh kepada tempat. Allah ada tanpa tempat. Ibnu Abdul Wahab malah mengatakan zat Allah di atas ars. Jelas bertentangan dengan pemahaman salafus saleh. A'immatu salafus saleh. Cari dulu dari Saya mute dulu ya. Nah, saya cari dulu. ya, cari dulu. Dicari dulu dalilnya, Bang, dicari dulu. So, terus sebenarnya siapa yang sesat itu siapa? Kita mengatakan Wahabi itu sesat berdasarkan apa yang dikatakan oleh para ulama, baik itu minal mutaqaddimin atau minal mutaakhirin. Wahabi bilang kita sesat berdasarkan apa? Hawa nafsu mereka. Hawa nafsu. Hawa nafsu, Bang. Ya aneh. Wis ngaji. Saya itu ini kah? Adab antum saja sudah nampak. Nah, adab saya bilang Firanda, Khalid Basalama, Bajrei, Badrus Salam itu rata-rata bodoh. Dan saya tentang ulama-ulama kalian, ustadz-ustadz kalian untuk berdebat terkait 3 tauhid ini. Buktikan kalau 3 tauhid itu tidak bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz sudah dinaikkan sebelumnya, Masya Allah. Izin untuk bertanya Ustaz. Saya itu Ustaz, alhamdulillah sudah fase hitbah Ustaz. Dan ternyata calon istri ini terpapar Wahabi Ustaz karena pernah masuk pondok pesantren yang salah. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apakah mundur dari pernikahan itu atau seperti apa Ustaz? Mohon nasihatnya. Sabda Nabi begini, tungkahul mar'atu li arba'atin, limaliha wali hasabiha wali jamalatiha wali diniha fadfar bidatitin taribat yadaka. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara: hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Ambil agamanya maka bersih nanti tanganmu. Maksudnya tidak susah antum. Kalau agamanya tidak betul nanti susah antum. Dan itu dari dalil nakli. Soal tajribahnya ada di beberapa bulan lalu, kalau saya tidak salah beberapa bulan yang lalu, sudah agak lama. Ada orang yang naik ke room saya itu, dia naik ya cerita dia naik ya cerita soal keluarganya dia. Jadi dia harus pisah dengan istrinya hanya karena beda manhaj. Ya, istrinya Wahabi, dia aswaja.
Antum, ya tergantung antum. Kalau antum bisa bawa istri antum ke lebih baik lagi, antum dapat pahala kan, nolong satu orang, melepaskan dia dari kesesatan. Kata ada satu riwayat sabda Nabi kalau tidak salah kepada Sayyidina Ali itu, Nabi itu bilang, mafhumnya itu kurang lebih begini: satu orang yang Allah berikan hidayah kepada dia melalui kamu itu lebih baik daripada humrun ni'am. Humrun ni'am kalau tidak salah unta merah. Maksudnya orang Arab dulu itu kan senang sekali dengan unta itu. Ya, kalau antum bisa bawa dia keluar dari pemahaman sesat, bagus. Bagus, diusahakan. Kalau antum merasa, jangankan antum bawa dia, bisa-bisa antum yang ikut dia. Wah, masih banyak perempuan, Bang. Apalagi antum. Iya, apalagi antum santri. Ditawari. Jazakumullah khair, Ustaz. Iya. Izin turun, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Allah yubarik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Okey. Saya ambil satu lah kata-kata daripada ulama Okey, daripada Muhammad bin Hasan, anak murid Imam Abu Hanifah. Ya. Beliau Muhammad bin Hasan. Beliau mengatakan semua ulama timur dan barat sepakat untuk beriman dengan ayat-ayat Quran dan hadis sahih daripada Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Minta maaf Ilman apa di sisi Ilman tauhid 3 itu tidak boleh diguna pakai ya? Okey, baik, tak apa, saya faham. Jadi bagaimana pula dengan Syekh Dr. Al-Qaradawi, dia menggunakan tauhid 3 dalam mengajar bab tauhid? Buktinya ini saya ada buku yang telah diterjemahkan. Buku ini dia menceritakan tentang isu akidah antara salaf dan khalaf. Apakah dia Syekh Yusuf Qaradawi? Maaf, saya bukan Azhari. Bukan Azhari. Ketika terus min jawaban ini dalam pemahaman dia, apakah dia mengatakan memahami sifat Allah itu harus mengisahkan? Dan itu yang dipahami di dalam asma wa sifat. Maksudnya dalam asma wa sifat. Okey, kalau dalam asma wa sifat, apa yang saya ketahui, Syekh Qaradawi mengatakan ada tiga metod ulama dalam memahami asma wa sifat. Pertamanya dia mengatakan tauhid. Yang kedua takwil. Yang ketiga isbat. Kalau begitu bertentangan dengan apa yang dipahami Ibnu Abdul Wahab. Itu saya tidak ketahui lah. Ya, Ibnu Abdul Wahab mengatakan di dalam kitab Usuluddin Al-Islam. Saya paparkan di depan saya ini, saya sudah buka dari tadi. Ini kata beliau dalam Usuluddin Al-Islam. Misalnya beliau katakan di sini, wa annahu subhanahu mawsufun wa musamma bi jami'i ma wasafa bihi nafsa wa samahu bihi wa ma wasafahu wa samahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min al-asma'il husna wa sifatil ulya wasfan hakikiyan la majazan. Tidak ada yang majaz. Kalau tidak ada yang majaz tidak boleh ditakwil. Tuntutan takwil itu karena adanya makna majaz. Adanya makna majaz karena adanya tuntutan Al-Quran di dalam ayat Al-Quran yang mutasabihat. Dia mengingkari hal itu. Bagaimana bisa kita katakan kalau asma wa sifat yang ditulis oleh Syekh Yusuf Qaradawi sama dengan apa yang dipahami oleh Ibnu Abdul Wahab? Oh, maksudnya Muhammad Abdul Wahab menolak golongan takwil. Menolak. Okey, tak apa. Ada juga di dalam kitab ni Syekh Dr. Al-Qaradawi dibagi tahu ada ulama yang agak keras, ulama salaf yang agak keras. Dia tidak membenarkan golongan yang menakwil ayat-ayat mutasyabihat. Saya rasa barangkali Muhammad Abdul Wahab mungkin mengikut pandangan yang keras pula. Tapi kalau ikut pandangan Syekh Qaradawi, dia jenis mengikut sederhana. Jadi dia tidak menghalang untuk orang takwil.
Tidak bang, di dalam kitab saya buktikan yang menolak takwil itu menggunakan metode buktikan. Di dalam kitab itu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan itu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan di dalam ayat sifat Kalamul Imam Ahmad bin Hanbal fi sifat. Qala Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yanzilu ila samai dunya wa inna Allah yura fil qiyamah wa ma ashbaha hadhihi al-ahadith." Beliau katakan nu'minu biha wa nusaddiqu biha bila kaifa la ma'na. Wala naruddu syai'an minha wa na'lamu anna ma ja'a bihi ar-rasulu haqqun wa la naruddu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la nasifu Allahu bi aktsarihi ma wasafa bihi nafsa bila haqqin wala ghaya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir, itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Yang menolak tawil bukan menolak tawil, tidak mentakwil, itu menggunakan metode tafwid. Tidak muncul dengan menolak takwil, muncul penolakan tawil itu ada setelah salaf. Yang di dalam Imam Ahmad bin Hanbal, kata Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Lumatul I'tiqad tidak menolak kok. Yang ada bahasa menolak bila takwil itu di dalam Lumatul I'tiqad muqaddimahnya perkataan Ibnu Qudamah. Tuh, Ibnu Abdul Wahab mengikuti siapa? Kalau mengatakan Hambaliyah atau Asariyah, tidak, berbeda pendapatnya dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Nanti saya carilah. Ada ulama yang melarangnya. Mana? Bagi saya masa sikit ya. Silakan. Ilman kata tu. Takwil itu siapa? Tiba-tiba kita masuk pada apa? Pada asma wa sifat. Jadinya saya perlu jelas. Imam Ahmad bin Hanbal itu mutakwil. Imam Ahmad bin Hanbal mentakwil. Imam Abu Hanifah mengatakan Allah tidak butuh kepada tempat, Allah ada tanpa tempat. Ibnu Abdul Wahab malah mengatakan zat Allah di atas ars. Jelas bertentangan dengan pemahaman salafus saleh. A'immatu salafus saleh. Cari dulu dari Saya mute dulu ya. Saya cari dulu. ya, cari dulu. Dicari dulu dalilnya bang, dicari dulu. So, terus sebenarnya siapa yang sesat itu siapa? Kita mengatakan Wahabi itu sesat berdasarkan apa yang dikatakan oleh para ulama, baik itu minal mutaqaddimin atau minal mutaakhirin. Wahabi bilang kita sesat berdasarkan apa? Hawa nafsu mereka. Hawa nafsu. Hawa nafsu bang. Ya aneh. Wis ngaji. Saya itu ini kah? Adab antum saja sudah nampak. Nah, adab saya bilang Firanda, Khalid Basalama, Bajrei, Badrus Salam itu rata-rata bodoh. Dan saya tentang ulama-ulama kalian, ustadz-ustadz kalian untuk berdebat terkait 3 tauhid ini. Buktikan kalau 3 tauhid itu tidak bid'ah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz sudah dinaikkan sebelumnya, Masya Allah. Izin untuk bertanya Ustaz. Saya itu Ustaz, alhamdulillah sudah fase hitbah Ustaz. Dan ternyata calon istri ini terpapar Wahabi Ustaz karena pernah masuk pondok pesantren yang salah. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apakah mundur dari pernikahan itu atau seperti apa Ustaz? Mohon nasihatnya. Sabda Nabi begini, tungkahul mar'atu li arba'atin, lima liha wali hasabiha wali jamalatiha wali diniha fadfar bidatitin taribat yadaka. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara: hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Ambil agamanya maka bersih nanti tanganmu. Maksudnya tidak susah antum. Kalau agamanya tidak betul nanti susah antum. Dan itu dari dalil nakli. Soal tajribahnya ada di beberapa bulan lalu, kalau saya tidak salah beberapa bulan yang lalu, sudah agak lama, ada orang yang naik ke room saya itu. Dia naik ya cerita dia naik ya cerita soal keluarganya dia. Jadi dia harus pisah dengan istrinya hanya karena beda manhaj. Manhaj. Ya istrinya Wahabi, dia Aswaja. Antum ya tergantung antum. Kalau antum bisa bawa istri antum ke lebih baik lagi, antum dapat pahala kan, nolong satu orang, melepaskan dia dari kesesatan. Kata ada satu riwayat sabda Nabi kalau tidak salah kepada Sayyidina Ali itu, Nabi itu bilang, mafhumnya itu kurang lebih begini: satu orang yang Allah berikan hidayah kepada dia melalui kamu itu lebih baik daripada humrun ni'am. Humrun ni'am kalau tidak salah unta merah. Maksudnya orang Arab dulu itu kan senang sekali dengan unta itu. Ya kalau antum bisa bawa dia keluar dari pemahaman sesat, bagus, diusahakan. Kalau antum merasa jangankan antum bawa dia, bisa-bisa antum yang ikut dia, wah masih banyak perempuan bang, apalagi antum. Iya, apalagi antum santri ditawari. Jazakumullah khair Ustaz. Iya. Izin turun Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Allah yubarik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, saya ambil satu lah kata tadi ulama Oke, daripada Muhammad bin Hasan, anak murid Imam Abu Hanifah. Ya. Muhammad bin Hasan. Beliau mengatakan semua ulama timur dan barat sepakat untuk beriman dengan ayat-ayat Quran dan hadis sahih daripada Rasulullah SAW